utility. Langsung udah di-ban nih satu badan. Ini Terisla. Terisla. Kalau mau satu lagi, Tamus mungkin ya. Tamus ya. Tamus bisa juga. Karena mereka sistem yang mungkin akan main kiting depan ya. Dengan adanya Harit juga, ya kalau udah zaman force-nya kebuang, ya dia harus ada lagi. Ini mau mundur lagi. Oke. Dan masih ada Hero XP kah yang akan ditutup. Ngomongin XP juga, tadi ada Xbox loh. Sempat di-ban, tapi sama ini ya, tim Liquid ya, di game pertamanya. Dan Arlotnya di mana dulu nih? Arlot roamer atau edit nih yang jadi roamer dulu? Picknya super I flex lost sih. lagi. I lost lagi yang kena, I lost lagi yang Ini kena. high loss kayaknya, ini dosa apa saya ya? Iya. Kayak baru keluar dikit, langsung di-ban lagi. Makanya itu kayak langsung tenar gitu loh. Gara-gara dipakai Flapsy kan. Iya, Flapsy kayak kata orang tuh lebih baik beneran mimpi buruk daripada dikejar Hylos Flapsy. Itu susah kabur sih memang. Itu masalahnya bukan dikejar di mimpi, Pak. Dikejar di dunia nyata lagi. Makanya berasa sampai asli-aslinya kan jempolnya kayak slow jadinya. Klasmen Lui. Oke. Even when all is back sana nih. Tapi bicara soal ini udah di-ban kan semua buat EXP-nya. Ada satu EXP lagi sebenarnya underrated. Apa itu? Glue. Glue badan juga sih benar. Badan jauhin musuh bisa nempel. Ya. Nah itu dia. Cuman dengan ada efek sana kayak begini, agak sedikit riskan lagi nggak sih kalau ngeluarin? Betul, meledak ya dia. Meledaknya seadanya itu 12 bulir-bulirnya nggak berharga, Om. Masalahnya kalau ada teman di sekitarnya malah jadi kasihan gua. Ikut meledak. Bonus. Heeh. Oke, dan masih kita lihat juga nih dari previous recapnya kita udah tahu kan kalau dari picknya teman-teman Fnatic Onyx masih mirip lah ya. Bedanya ya mungkin magical damage sekarang udah ketutup, Tamus. fisiknya ada. Oke, dan Tamus udah dibuka sekarang. Bersama dengan Mino. Wow. Ini enak banget sih memang untuk main team fight kayak gini. Ada motivation roar, Tamusnya juga dia lumayan kuat nahan di depan. Pas picknya harus ada yang bisa ngadupok juga nih. Wah ini mah makin kayak di game yang pertama tadi, pokoknya ada Valentina kayak gini malah menambah-nambahin bumbunya gitu loh. Ini udah enak deh Minion Fury. Ya. Belum lagi dibentangkan zaman Force-nya. Ngambil nanti Eternal Guard misalnya. Iya kan bisa juga dia. Jadi banyak opsi dan kita akan melihat Roger nih kemana dulu nih sekarang. Gold Roger kah? Atau kan ada satu jungler assassin yang dibawakan oleh King Gugun? Yep. Assassin ya. Assassin untuk sekarang berarti ke arah Yang terlepas sekarang Joy masih ready Time to juga drop the Assassin. beat of the flash. Joy. Oke. Joy ternyata yang mereka bawa karena emang bisa dibilang juga secara langsung mungkin stoppernya hanya dari Minotaur juga ya, yang emang bisa membuat efek knock up dan juga efek Tarifine yang dibikin oleh Valentina loh. Iya. Itu juga kalau memang nanti momentumnya pas akan puyeng-puyeng dikit nih Joy-nya nih. Oke. Dengan Joy, sebenarnya kalau untuk Joy sendiri udah lumayan rame ya. Kayak kita melihat di beberapa kompetitif lain pun Joy itu muncul. Bahkan kayak di high tier rank juga. Karena memang farmingnya tuh cepet banget Pak, asli. Yang spam ini loh, spam ulti terus-terusan. Ada ulti. Karena memang cooldownnya cepet kan. Iya. Nah itu yang bakal dimaksimalkan tapi kita belum tahu nanti hasilnya gimana. Kalau secara dari indeks kita early to mid-nya masih dipegang oleh Fnatic Onyx ya. Wajar melihat mereka punya Minotaur, mereka juga punya Valentina. Yap, jadi langsung saja sekarang waktunya kita akan melihat di game yang kedua. Entah akan menjadi milik siapa. Apakah menjadi milik Fnatic Onyx atau menjadi milik dari tim Liquid ID. Jadi sekali lagi MPL Arena, mana suaranya? Let's go to Land of Dawn. Game kedua, Best of 3 series kawan. Ada kesempatan untuk menyamakan kedudukan dan mengejar nanti untuk tim Liquid. Tapi match point untuk Fnatic Onyx. Iya, ini dia match point yang memang lebih unggul sih kalau untuk Fnatic Onyx ya. Tapi tergantung sih sekarang karena dua-duanya memang punya kapasitas dengan Assassin Jungler. Dan siapa yang bisa setup untuk level 4 terlebih dahulu dan dapetin First Blood. Nah itu tuh yang harus digarisbawahi karena level mereka kan lebih unggul. Ya. Dibandingkan dengan yang terkena First Blood misalnya. Level 5 lawan level 4 retributionnya bisa dimenangkan oleh siapapun yang lebih besar nanti buat levelnya. Tapi zoning dari Lutfi yang terlihat cukup luar biasa juga nih buat di area top. Oke, mendadak ada Yawi yang langsung aja hadir untuk bisa memberikan bantuan. Tapi Vengeance diaktifkanlah sudah. Mundur lagi semuanya. Pakai Warcry loh ini Lutfi, hati-hati ya, damage-nya sakit. Udah Warcry, Swift juga ada untuk penambahan attack speed ya. Jadi memang untuk lifesteal-nya mengandalkan dari Festival of Blood dan juga Emblem Fighter. Ya, mungkin kalau memang nanti
kurang lagi dia langsung item defense aja semua gitu kan. Ada Queen Swing juga yang ngebantu. Iya, penambahan maksimal 15% ya buat damage-nya. Dan ini tempo yang pelan untuk di awal-awal di mana Fnatic Onyx-nya masih tetap dengan tempo mereka. Udah kita sabar aja. Wah, Gugun langsung hadir dan siap untuk bisa again mendapatkan first blood-nya. Oke. Lagi ya. First blood-nya lagi loh Liquid loh. Oke, tapi hasilnya nih yang harus mereka dapatkan nanti di turtle yang pertama nih, bisa nggak di-convert di sana gitu loh untuk dapetin objektif. Karena tadi di game pertama juga sama, mereka dapetin first blood tapi mereka gagal untuk mendapatkan turtle. Tapi sekarang ini kelihatan lebih tajam ya mungkin ya buat tim Liquid ID. Karena mereka punya damage yang memadai di early game. Yep. Dan juga ada waktu yang terbuang tadi dari Lutfi yang berusaha untuk bisa mendapatkan level 4-nya. Tapi mendadak James hadir untuk menjadi pagar, untuk menjadi barricade. Dan tidak ada yang bisa terlalu mendekat untuk bisa mengambil turtle yang pertama. Kan udah dilepas juga Kairi, dia udah nggak mau nengok sama sekali karena turtle-nya. Bisa dapatkan secara free, keuntungan tim Liquid terlihat jelas di awalnya. Yap. Akhirnya ya mereka bisa mendapatkan untuk turtle yang pertama juga yang berarti bahwa untuk keunggulan mereka sebenarnya. Ini mereka bisa lari dari EXP-nya. Kalau dari goldnya ini masih bisa disamakan ternyata. Fnatic Onyx dengan farming pattern mereka di mana di bagian bawah ini cewek yang sebenarnya menangin nih untuk sedikit plating dari bottom turretnya. Ini audio prediction jauh juga tuh. 82 Pak. 82 Pak berbanding 18% aja. Iya. Kalau dibagi 3 berapa tuh? Apanya? Akar dari 82. Ya ilah mimisan beneran dah gua. Oke, tapi ngomongin soal early game, mampukah Snowball ini bertahan sampai mid game, Om? Ya itu yang dicari sih sebenarnya. Kita tahan atau tidak? Ini untuk Gugunnya tuh udah memberikan sebuah bantuan tapi sekarang Lutfi mulai ada kembali untuk berada di dalam area tersebut. Ini Inferno langsung diaktifkan begitu saja mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Yawi, tapi Yawinya masih berhasil juga untuk pergi ke tempat yang berbeda dan sekarang menjadi orang terdepan. Ada James, Minion Fury dikeluarkan, gak konek karena siapapun, tapi Kairi barusan mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya walaupun tadi belum bisa mendapatkan 1 point kill. Belum ada korban sampai saat ini, tapi lihat agresivitas King Gugun. Buset dah King Gugun nyanyi baik itu di rumput orang. Nah ini ngapa nih James? Wey, lagi santai kawan. Lagi santai. Iya. Mau pulang deh, mau pulang. Pulang. Yang lain berantem pulang dulu ah. Aman-aman. Tapi ya karena memang gak ada korban, masih untung sih sebenarnya. Cuman kalau dari gold ketarik, Om. Ya masih untuk Fnatic Onyx ya. Cuman ini dia nih. Buset dah di bawah dinyanyiin lagi, konser terus. Iya. King Gugun. Karena mereka tahu juga ini gak ada yang bisa pegangin buat King Gugun sekarang. Memang dia udah gak memiliki yang namanya anti-CC. Tapi untuk sisi heavy-nya bahkan ya. Ini Minotaur bakal bisa didot dengan mudah banget. Iya sih. Tinggal dia sudah hilang aja dia. Udah di outrange kan buat Minion Fury-nya. Ya, gampang escape-nya sebenarnya. Tapi untuk gold laner-nya nih, yang dari tadi masih belum beraksi juga. Balik lagi Roger dan Harit, tipikal yang butuh item. Tapi untuk Kabuki dia pakai Witness Finder. Ya. Dia main. Ini turtle-nya tuh udah set up lagi tuh ke arah beberapa player. Terlihat sekarang Sans menjadi orang pertama tadi yang sudah mendekati karya dari Turtle dan Keyboy bersembunyi. Kairi sudah menampakkan wujudnya. Yawi akan membuat sebuah gebrakan kah? Karena sekarang Yawinya perlahan tapi pasti mulai mendekat karya dari Turtle. Tapi mendadak mereka semua hadir satu persatu. Bahkan yang teras karena tadi langsung dikeluarkan Keyboy menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi Turtle-nya tetap menjadi milik dari King Gugun. Yawi pun menjadi korban lanjutan zaman Force tadi. Belum ada terlihat yang emang benar-benar bisa menghancurkan karena beberapa player. Tapi malah sekarang Kabukinya efek tadi begitu menyakitkan. Sekarang King Gugun akankah berhasil untuk membalikan keadaan? Belum. Mereka sama-sama berusaha untuk bisa kabur dan Richie hampir saja. Ya hampir tumbang, bahkan King Gugun dengan retribution on point bisa mendapatkan turtle-nya. Turtle kedua untuk tim Liquid. Dan mereka nggak ada kerugian sih selain ya tadi Kabuki yang harus tukar nyawa. Iya, dan juga memang tadi tanpa Rhythm of Joy juga ya memang lagi progress untuk cooldown-nya. Tapi dengan Sarim Sight yang sudah dimiliki oleh King Gugun sekarang jauh lebih sakit dengan adanya basic attack nanti yang bisa memberikan true damage. Dan mungkin kita punya game pack ya, di mana ini menjadi debut Tamus buat di MPL ID Season 14 setelah terakhir kali dipakai Lanaya. Lama banget ya. Waduh lama banget tuh. Dan Lutfi sekarang Inferno mau tidak mau? Itu hanya dipok aja sih, emang dipancing aja Inferno-nya. Dan sekarang tanpa Inferno juga. Sans Glowing One Richie. Yap. Gugun masih mau lagi. Gila, dipoking. Di basic attack sekali juga. Ya, tapi pertukarannya nih sekarang nih. Kalau kita melihat serangan dari Fnatic. Wah, Eternal Scar-nya langsung saja memancing keributan di bagian bawah dan Yawi hilang seketika. Wow, dimulai dengan onward tadi yang nggak berhasil connect, akhirnya bisa langsung dipanis. Final Slash-nya connect langsung dibalasnya dan Keyboy lenyap. Tidak ada roamer dari masing-masing tim. Pertukaran dari roamer. Wah, ini memang damage-nya cukup ya ternyata.
Udah sangat-sangat cukup sekali bahkan ya. Lutfi bahkan harus membeli satu Radiant Armor nih. Tadi cukup pagi sebenarnya buat Radiant Armornya. Dan itu dia berhadapan dengan King Gugun nih. Selalu bisa clear dan menarik ya. Karena King Gugun juga diberikan satu lane ternyata untuk di area jauh. Ya kan, tipikal assassin. Biasanya di atas menit 5 memang dikasih lane. Cuman beda nih. Onyx enggak. Onyx tetap masih kasih Lutfi-nya. Nah ya, mereka masih bermain di sekitar Lutfi ya. Dan untuk Kairi juga ini belum dapetin opening sama sekali untuk bisa memberikan satu fracture yang tepat. Mengingat bagaimana lawannya juga ini punya kapabilitas untuk memberikan perlawanan ya. Jadi seperti kalau dia lompat ke depan akan ada onward yang bisa terkena ke dia. Ya, tapi gue tiap ngelihat ya user-user Nolan tiap mereka nge-goats itu nge-dash kan kayak gitu ada ngilu sih om. Ini apa nih. Soalnya damage setelahnya itu loh. Karakternya itu akan begitu mengerikan. Dan juga King Gugun. HP dari Turtle masih begitu banyak. Konsil tadi sudah terlihat pula. Dan mereka harus nge-delay kembali. Oh ya, itu konsil yang mahal sih sebenarnya tadi karena gak ada pergerakan sama sekali untuk tim Liquid ID. Sementara ini masih ditarik untuk Turtle yang keduanya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Turtle ini akan menjadi salah satu bait untuk Fnatic Onyx. Tenang banget dan final slash Lutfi. Weh Lutfi. 2 bar lagi HP dalam tubuhnya tapi tenang. Masih ada Inferno yang siap langsung dia pop up untuk bisa menjadi badan terdepan. Betul saja Vengeance langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi dalam area tubuh Minotauri. Udah terlihat zaman Force-nya. Langsung saja mengacak-acak dan juga memberikan damage yang begitu besar ke arah beberapa player dimiliki oleh tim Liquid ID. Hampir saja King Gugun masih berhasil selamat dan Kabuki. Gagal untuk bisa kabur dari area pertempuran tersebut dari Richie. Langsung saja dibayang-bayangi. Masih ada flicker yang membuat dirinya berhasil kabur. Hilang semua. Wah Kairi maju dong. Richie mau kemana? Hampir saja. Wow, hilang semua hampir seluruh spell yang dimiliki oleh Fnatic Onyx yang gak kebait sama sekali. Sementara dari tim Liquid hanya James sekarang yang masih punya flicker. Ya dan juga tadi Fnatic Onyx ya, mereka ngebaitnya ini Lutfi yang maju duluan dan ternyata dimakan oleh tim Liquid ID. Dan Vengeance bersama dengan Inferno ini ngebayang time yang cukup lama dan bahkan membalikan keadaan yang sekiranya hampir dimenangkan oleh tim Liquid ID. Oke. 3 player sekarang ada di bagian atas. Melihat 3 player pula dimiliki oleh tim Liquid ID dan mereka masih melakukan rotasi lagi di tempat yang lain. Ya, dan Kairi ini lumayan bebas ya sekarang ya. 2 level gap terjadi sekarang. Sama sih kalau buat levelnya. Weh, Nyaris. nyaris. Jadi retri tapi nggak dapat. Belum rezeki. Kaget. Iya. Tapi kayak gitu tuh nge-gorge ke depan udah langsung. Ya, Banyak tapi, opsi kan. ya, tapi sekarang ini Lutfi kayak udah gak punya jawaban dulu ya. Bagaimana Lutfinya selalu bisa memberikan badannya dia di depan. Dan ini untuk bisa numbangin Lutfi ini butuh banyak source skill ternyata. Banyak banget. Iya, dengan adanya Vengeance yang bisa dipakaikan dengan Lutfi juga. Dan bahkan dia respect juga tadi kan. 1 Radiant Armor nih, lumayan lah buat bisa ngebayang time cukup. Maksudnya kok dibiarin juga nggak bisa om. Warker ini Yap. sakit bener tamusnya. Swift Warcry. Mau nggak mau mereka harus makan. Tapi cara makan itu loh yang bakal sulit banget. Iya. Apalagi Wah. mereka hanya mengandalkan James nanti untuk bisa mancing biar Lutfinya ini open buat Inferno-nya. Oke, perlahan tapi pasti. Fnatic Onyx berhasil mendorong mereka untuk juga. bisa mundur jauh ke bagian belakang. Ke-trigger. Sebuah hal yang begitu baik tadi terlihat. Vengeance-nya masih aman. Tapi Inferno-nya keluar ya. Yep. Tapi itu dia memang yang dipancing keluar mungkin Vengeance-nya ya. Tapi masih ada Inferno yang memang bisa di-pull tadi untuk Lutfinya. Bisa menambahkan lagi HP dia. Jadi masih aman sebenarnya untuk Fnatic Onyx dan mereka sudah mulai pok di Lord yang pertama ini. Kalau ngelihat bagaimana positioning untuk tim Liquid ID, mereka cukup jauh untuk Kabuki. Yap. Oke, King Gugun dari kejauhan masih menunggu kabar seperti apa informasi yang ada di bagian depan King Gugun. Gagal tadi mencoba untuk bisa mengamankan lagi karena Lord tersebut dan Yawi. Again menjadi korban dan juga James. Apa yang bisa dia lakukan karena dirinya tertinggal sendirian dan lenyap seketika. Wow, mereka Yawi maju tadi tanpa vision loh. Dia coba untuk flicker Archer om. Oke. Dan ini dipanis langsung ya bersama dengan James juga. Karena kita melihat dari minimapnya bahkan Kabuki ini masih proses untuk membersihkan lane di bagian atas. Jadi memang cukup jauh dan itu membuat Fnatic Onyx berani untuk langsung start di Lord yang pertama. Ada perbedaan kah dari comms-nya mereka? Karena ya kayak kelihatan mau di-fight atau enggak nih. Kalau di-fight dengan kalah jumlah resikonya mereka pun udah tahu harusnya. Yes. Oke, Kairi BOD, Lutfi, Queen Swing. Wah itu hampir. Tapi di bagian tengah ya udah terlihat Wah. ada satu hal yang memang tadi sepertinya Wah, kaget. gila Sans. Gila Sans. Gila, Akhirnya Sans. balik lagi ya. Gila Sans. Gila, Tuh. Sans. Ini dia Sans yang udah mulai masuk-masuk ke base lawan. Itu yang udah lama hilang. Tapi kalau ngelihat tim Liquid mereka lagi-lagi punya momen bisa untuk membalikan keadaan Yawi dengan onwardnya. Iya. Tapi sekarang kalau memang Yawi mau ngembaliin keadaan, dia butuh vision juga sih. Dia nggak bisa langsung buka karena dengan blind open vision seperti itu ya bisa dipunish. Betul. Oke dan di atas sudah kehilangan tadi sepertinya.
bantuan dari satu best turret yang sekarang Lutfi. Kairi mencari informasi bagian belakang. Lutfi benar-benar udah sendiri baik, tapi Vanessa saat dikeluarkan pula dan sekarang ada Minofury yang udah terlihat di dalam area tersebut. Tapi base-nya belum hancur, akankah mereka bisa bertahan sedikit lagi betul. Lutfi menjadi korban di dalam pertemuan tersebut, mengakibatkan James juga menjadi korban. Wah, 3 ditukar 1. Ini worth it sih sebenarnya. Mereka bisa big coefficient lagi dan mungkin coba lagi untuk push. Yap. Masih untung buat Fnatic Onyx lah tadi. Yang tumbang juga cuma Lutfi-nya ya. Buying time cukupkah untuk Gugun sekarang? Ya karena Gugun mau tidak mau buset dah itu damage-nya sakit banget. Synchrovision dan juga Chrono di stadion udah terlihat. Tapi Kabuki beserta dengan Gugun mereka kompak untuk bisa kabur ke dalam satu arah yang sama. Ada Yawi akankah berhasil membanting arah satu player, tapi sedikit lagi ada Kairi-nya masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Yawi berusaha untuk bisa mengantarkan damage, tapi malah Yawi menjadi korban pula. Berusaha untuk bisa nge-defend di dalam area pertahanannya, malah dirinya langsung hilang. Tapi Sans bisakah dirinya kabur dan juga menyelamatkan dari malah Gugun satu yang terakhir dibalikin dan Gugun selesai di situ. Double kill. Wow, Sans. Dia ngambil ke Lycan-nya, Om. Iya, dia ngambil Roger tadi kan? Iya. Buat Roger diambil juga tadi dan Sans masuk dari titik yang tidak terlihat tadi. Dia masuk lewat belakang yang dimana dia berhasil untuk dapetin Yawi terlebih dahulu. Ya agak buru-buru sih tadi Yawi ketika dia baru respawn ya. Dia langsung konsil maju ke depan, onward flicker. Tapi kayak follow up-nya belum ready juga. Jadi akhirnya ya mereka dibalikin. Ya, dan ini lebih menambah lagi untuk keunggulan bagi Fnatic Onyx. Kalau kita bisa lihat gold mereka ini cukup berlari nih, ada di angka 9.000. Dan untuk kontes di Lord yang kedua, kelihatannya dari tim Liquid ID mereka bakal menemui kesulitan. Karena kalau mereka mau maju pun sekarang, mereka butuh comms yang bagus. Oke lah, ada Magic Sentry, tapi kalau mau all in, apakah memang cukup memadai sekarang? Ya, dan Lord akan langsung dipokok oleh Fnatic Onyx. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan arah Lord tersebut tanpa ada gangguan. Free. Emang udah gak bagus sih kalau memang tadi mau di kontes juga. Defense pilihan terbaik sampai saat ini, Om. Iya, memang situasi kurang kondusif tadi ya. Dekat dengan Lord yang kedua juga. Enhanced Lord yang didapatkan oleh Fnatic Onyx. Nah, dengan Lord yang berjalan seperti ini, dua opsi sebenarnya adalah satu barengin Lordnya, yang kedua udah kita triple lane push. 3 lane push bagi Fnatic Onyx ini sangat-sangat memungkinkan melihat posisi dari pemain-pemain mereka. 2-2-1. Tapi nggak ada strategi 4-1 dari tim Liquid ya. Joey biasanya clear sendiri soalnya. Yep. Tapi Lord sudah mulai hadir dan masuk dari area mid lane. Oke, di bagian atas dari wave minion berusaha Gugun untuk bisa menghancurkan ke arah satu wave minion tersebut. Tapi sekarang Lordnya akan berhasil menumbangkan pula ke arah satu base yang ada di bagian atas. Lord masih berjuang tapi Lord sudah tidak kuat. Mereka tidak memiliki 3 base turret lagi, 5 player terkurung di dalam area defensifnya. Langsung nggak boleh keluar sama sekali dan pressure. Untuk Fnatic Onyx gak stop. Oke, mereka belum ngetop lagi ke arah tekanan yang udah mereka keluarkan dan sekarang Minofury-nya walaupun hanya connect tadi ke dalam tubuh dari James. Tapi setidaknya James akan mau maju untuk keluar dan juga menghantarkan satu efek sisi yang sangat besar lewat final slash yang dimiliki dan juga Gugun berusaha untuk bisa menghantarkan damage. Tapi Lutfi terlalu tebal, Lutfi terlalu kuat. Itu dia, ada foto juga motivation roar yang membuat Lutfi gak tumbang-tumbang. Ya, jangankan tumbang ya, Inferno belum di pop, Vengeance juga masih ada sekarang buat Lutfi. Jadi masih dengan full spell yang dimiliki oleh Tamu sekarang. Sedangkan dari tim Liquid ID mereka harus bisa memancing celah untuk bisa mendapatkan advantage. Tapi celah itu tidak ditemukan sekarang. Mereka masih kalah dari equipment yang sudah mereka buy. Ya, 12.000 Om, buset. Ini beda 2-3 item kayaknya kalau yang paling tajirnya. Kabuki dengan Great Dragon Spear. Yawi onward. Nyaris sih, cuman ya itu tadi. Gak ada punishment buat Yawi karena memang gak ada siapa-siapa dekat dia. Tapi Kairi, late Sky Piercer. Iya. Di item ke terakhir. Akhir, ya. Mungkin karena untuk execute aja sih ini Om ya. Lebih memastikan ya, kalau memang lawannya bisa tumbang di Ya yang penting HP damage-nya udah 4%. besar duluan juga ya Om ya. Betul. Oke, dan lanjut lagi. Sebenarnya damage Kabuki udah sakit loh. Walah. Tadi ke Lutfi juga lumayan. Karena dari Lutfi sendiri defense fisikalnya ya terhitung cuman dominance doang hitungannya. Ya. Cuman ya balik lagi Queen Swing ini nih yang buat dia tebel juga ya. Selain tebel, ngasih tambahan buat damage dan juga ya kehadiran dari Tamus yang sudah di-adjust kalau kita bicara soal Tamus. Oke, lihat gak dikasih keluar loh. Ada palang pintunya Sans ini. Asli kalau mau lewat mesti salam dulu sama Sans. Richie pun udah sekarang memiliki satu Blood Wings yang nikmat banget pula. Menghantarkan satu kecepatan lagi dalam tubuhnya, satu absorb darah tambahan lagi. Kita lihat akan seperti apa pertahanannya. Ya, 20 second ya sebelum untuk Lord yang ketiga bakal spawn juga. Untuk setupnya dari Fnatic Onyx mereka akan terlebih dahulu ke sana. Jelas mereka punya equipment, mereka bakal set up atau mereka bisa mancing nih buat team fight kalau memang mereka mau. Karena dari tadi kita melihat Richie ini agak ragu juga nih kapan buat maju, kapan buat mundur.
Kapan open team fight? Sans, Wait, Gugun hampir aja tapi Sans tertinggal sendirian. Sans masih malah tempelin saja. Walau final Astaga. slash-nya. astaga. Gila Sans. Itu di Sans. Sans yang kita tunggu-tunggu keluar kembali. Outplay-nya. Udah bukan diri Colin lagi sekarang. Ditempelin. Wah, siapa yang cita-citanya ketempelan Sans? Itu dia. Udah gak recall ya. Ditempel. Iya, bahkan tadi udah mau solo kill juga kan ke King Gugun kan. Mhm. Itu nge-trigger banyak orang langsung datang loh. Kenapa Sans jadi dancer di situ? Iya kan? Dipepet loh. Dipepet gitu. Udah side by side tadi dengan James ya. Sebelahan pas. Oke. Lutfi masih berhasil bergabung bersama dengan rekan-rekannya dan Keyboy. Bersiap harusnya. Dengan satu lompat dan juga minuman Fury nanti yang akan pergi ke arah mana dari bagian atas. Coba lihat pergerakan dari Kabuki. Kabuki hampir aja kehilangan nyawa dan juga Kairi mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Kabuki. Tapi Lord dari bagian tengah belum ada yang menghalangi dan juga final selesai tadi langsung dikeluarkan. Pertempuran begitu besar. Wow. Bahkan sekarang Sabar Porcel langsung dikeluarkan tapi base-nya tidak selamat. Untuk awal musim Fnatic Onyx 2-0. Clean sweep. Sang Raja Langit membuktikan bahwa mereka masih kuat. Bahkan Liquid gak bisa berkutik. Match pertama mereka harus mengalami kekalahan. Bahkan 2-0 yang harus diterima. Wow, Fnatic Onyx game pertama mungkin agak terombang-ambing, tapi di game yang kedua menunjukkan kelas mereka juga sebagai forfeit champion. Tidak memberikan nafas kepada tim Liquid ID untuk bisa keluar dari tekanan mereka. Iya. Bahkan kalau ngomongin soal tim Liquid, game pertamanya mereka lebih ada chance daripada game kedua. Iya, di game kedua kita tidak melihat apa yang mereka bawakan di game yang pertama. Ya. Memang first blood, ini masih untuk tim Liquid ID. Tapi hanya di first blood dan juga di turtle yang pertama. Selebihnya dipegang oleh Fnatic Onyx. Oke, ada permainan yang bisa dibilang tadi sepertinya di game yang kedua ini rada setengah-setengah semuanya Om. Bahkan dari Richie sendiri, dari Milliner ini setengah-setengah banget kayaknya. Iya. Karena mau maju setengah, mau mundur juga setengah. Ini jadinya mau di mana dan ini adalah momentum terakhir tadi. Alright, ini menurutku yang terakhir yang pas banget yang ini nih. Minuan Fury yang knock up langsung 5 pemain. Udah di sana dance-nya. Selesai di sana. Cukup ya, habis ya. Iya, gue ngeliat Richie tadi kayak lagi di ospek sama San. Anak baru kan. Ya. Tapi pressure juga gak sih buat Richie itu tadi? Itu, Benar. makanya di ospek. James juga kan? James juga juga. ya. James, tapi James menurutku- diajak kenalan. Tapi menurutku James lebih berani toh. Dia mau salah mau buka dulu. Buka dulu gitu. Dibuka, cuman ya lawannya Sans. Itu tadi. Bahkan dipepet dengan Sans juga kan. Iya, oke positioning yang bagus itu bisa jauh dari player lawan. Tapi Richie tadi jauhan Om. Iya. Sampai jauh dari teman-temannya juga. Susah buat di backup. Tapi ya kalau misalkan Mau flanking, nge-follow up jadinya ada telat juga. iya, damage dia pun nggak bisa flanking menurut gua. Kalau Sans jauh di depan, tadi dia Valentina. Iya. Dia bisa hampir solo kill kan ke King Gugun. Iya. Kalau Richie nggak bisa. Ya, karena, Iya sih. karena Richie cuma buang spell aja kan. Utility kan Iya. hitungannya kan. Buang skill udah selesai. Kalau memang habis cooldown harus mundur ke belakang. Wow, Onyx. Rasa haus mereka makin muncul lagi sih yang gue lihat. Yep. Dengan line up yang sama juga. Awal musim yang baik lah nih ya. Ya, Benar-benar awal musim yang baik untuk Fnatic Onyx 2-0. Jadi untuk sekarang seperti biasa kita akan mendengarkan interview bersama dengan Bude Clara, monggo. Dan Sonic, inilah dia kemenangan